Dari hari ini adalah tentang pengelolaan informasi digital. Ya, tapi untuk fokusnya adalah tentang pemanfaatan aplikasi pengolah kata. Oke. Jadi anak-anak, informasi digital itu memang perlu dikelola. Jadi mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital ini ada submaterinya, salah satunya adalah pengelolaan informasi digital yang di dalamnya mulai dari pengolahan informasi yang berbasis kata ya atau aplikasi pengolah kata nanti yang digunakan, dan ada pengolahan informasi yang berbasis data, itu nanti ada aplikasi pengolah data atau pengolah angka yang nanti kita gunakan, sampai dengan pengolahan informasi untuk kegiatan presentasi atau PowerPoint ya yang nanti kita gunakan. Oke. Anak-anak, kebutuhan setiap orang terhadap informasi itu mengakibatkan perubahan perilaku, pemenuhan kebutuhan yang nantinya itu semakin modern akan ke arah digital. Ya, jadi kalau dulu di era saya, bahkan di sebelum saya, mungkin sumber informasi itu bersumber utama pada buku. Ya, buku itu menjadi sumber utama untuk memperoleh informasi. Itu zaman dulu. Tapi kalau saat ini justru buku cetak itu sudah mulai bergeser arahnya dan berganti menjadi naskah digital. Naskah digital itu apa? Ya buku elektronik, ya buku sekolah elektronik atau BSE. Salah satu contohnya ya yang ada di hadapan kalian ini. Ini adalah salah satu bentuk buku elektronik ya yang berupa file PDF. Jadi sebenarnya ini tuh versi cetak, cuman dikonversikan menjadi bentuk digital. Nah, dalam menyusun naskah digital yang baik, kemampuan seseorang dalam mengolah data itu perlu dikembangkan. Nah, dengan pengetahuan tersebut diharapkan nanti seseorang mampu mengubah format file teks menjadi naskah digital. Bahkan mungkin bisa menambahkan video, ya, kemudian juga bisa menambahkan suara dalam naskah digital. Jadi arahnya nanti anak-anak, dan naskah digital yang seperti ini kan baru berupa teks ya. Arahnya nanti tidak hanya berupa teks, bisa diincludekan berupa video, bisa juga berupa audio. Nah, nanti seperti itu. Jadi perkembangan digital itu nanti mewujudkan naskah yang nirkertas. Naskah nirkertas itu apa maksudnya? Naskah yang tanpa menggunakan kertas lagi. Nirkertas itu tanpa kertas. Dan berganti menjadi naskah maya. Naskah maya itu artinya naskah digital ya, yang mungkin secara fisik tidak bisa kita sentuh, bisa kita pegang ya, tapi bisa kita akses. Contohnya seperti ini. Ini buku digital. Secara fisik saya nggak bisa megang, tapi saya bisa membaca informasi yang ada di dalamnya ini. Ya, jadi nanti arahnya seperti itu, anak-anak. Ya. Kemudian dengan naskah yang berupa naskah digital yang nirkertas, itu nanti akan semakin memudahkan kita untuk membawanya, menyimpannya, ya. Kemudian membacanya juga sama. Kita akan lebih mudah kapanpun, dimanapun, ketika kita membutuhkan cukup buka perangkat elektronik kita, kemudian buka filenya, sudah kita bisa mengakses informasi yang ada di dalamnya. Begitu. Berbeda dengan buku ya, berbeda dengan buku cetak. Ya, kalau kita harus mengandalkan buku cetak, kalau kita mau membaca sewaktu-waktu, berarti kita harus membawanya kemana-mana ya, akan lebih susah. Sedangkan kalau berupa file seperti ini, file digital, kita bisa letakkan di handphone kita, atau di komputer kita atau laptop kita, kapanpun dibutuhkan kita tinggal membuka, mengaksesnya saja. Gitu ya. Oke. Kemudian pengelolaan informasi digital memuat materi tentang bagaimana pengolahan informasi digital
yang didapat dari hasil pencarian mesin pelacak. Jadi nanti kita juga akan belajar bagaimana mencari informasi. Ya, kita bisa manfaatkan mesin pencarian, ya, search engine, ya. Kemudian sebentar ya, anak. Ya, mohon maaf ya, gangguan sebentar. Oke, saya lanjut. Saya mohon maaf. Jadi mulai dari pencarian informasi itu sudah bisa kita manfaatkan perangkat-perangkat pencarian elektronik, ya, dengan manfaatkan misalnya Google. Google itu adalah salah satu search engine atau media pencarian. Nah, dari sana kita bisa mencari informasi apapun, ya. Nah, kemudian kita juga bisa mengolah atau memformat informasi yang kita dapatkan itu dengan beberapa perangkat lunak. Salah satunya adalah perangkat pengolah kata, ya, perangkat lunak pengolah kata. Kemudian setelah pengolah kata, besok kita juga bisa mengolah informasi itu dengan perangkat pengolah angka. Ya, kalau pengolah kata itu biasa kita kenal dengan istilah word processor, ya. Contohnya aplikasinya adalah Microsoft Word. Kalau yang ini spreadsheet, biasanya kita kenal dengan aplikasi Microsoft Excel, ya. Kemudian melakukan persiapan untuk komunikasikan. Nah, mengkomunikasikannya dengan apa? Dengan perangkat lunak presentasi. Nah, jadi untuk mengkomunikasikannya itu dengan perangkat lunak presentasi. Jadi ada pengolah kata, ada pengolah angka, dan ada untuk pengolah pokok, ya, 3 pokok bahasan. Yang pertama pengolah kata, yang kedua pengolah angka, dan yang ketiga pengolah presentasi. Nah, hari ini kita akan fokus pada pengolah kata dulu, ya. Kemudian anak-anak untuk software atau perangkat lunak berdasarkan kepemilikan, ya, dan hak pemakaian itu ada 2 kelompok, ya. Jadi software atau perangkat lunak berdasarkan kepemilikannya atau hak pemakaiannya itu ada 2 kelompok, yaitu yang pertama perangkat lunak yang dilindungi hak cipta dan perangkat lunak sumber terbuka. Nah, bedanya apa? Kalau yang pertama yang dilindungi oleh hak cipta atau proprietary software, ini adalah software yang berbayar, software yang kita untuk bisa menggunakannya harus beli dulu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, perangkat lunak sumber terbuka atau open source, itu adalah perangkat lunak yang sifatnya gratis, ya, gratis artinya kita tinggal download, kita install, kemudian kita pakai, gitu, ya. Oke. Terus program aplikasi atau perangkat lunak yang umum digunakan untuk mengolah data, ini adalah paket aplikasi perkantoran. Nah, ini nanti yang akan kita bahas lebih detail, atau Office Suite, ya. Karena memang di Indonesia saat ini mayoritasnya adalah masih menggunakan produknya Microsoft, ya, maka nanti yang kita gunakan adalah produknya Microsoft berupa Microsoft Office, ya. Itu adalah produknya perusahaan Microsoft yang di dalamnya itu ada paket, anak-anak, ada paket Office, ya, yang antara lain ya Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, kemudian ada Microsoft Access, ya, dan lain-lain. Dan sebenarnya tidak hanya Microsoft Office, anak-anak, untuk paket Office Suite itu ada yang versi-versi gratis, ya. Ada contoh punyanya ini Open Office. Nah, ini Open Office ini gratis, ya, open source. Jadi kita tidak harus membeli dulu untuk bisa menggunakan aplikasinya.
termasuk Kingsoft Office ini, LibreOffice, ini semuanya open source ya. Kalau yang Microsoft Office itu berbayar atau berlisensi, jadi kita harus membeli dulu sebelum bisa menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian ini berikutnya ada contoh tampilan keyboard ya. Anak-anak mungkin di SMP sudah diajarin ya cara mengetik 10 jari. Jadi berdasarkan struktur keyboard itu bisa kita lihat ada beberapa jenis keyboard sebenarnya anak-anak. Yang paling umum di negara kita itu yang digunakan adalah keyboard QWERTY. Kenapa kok disebut keyboard QWERTY? Karena susunannya ini mulai dari Q, W, E, R, T, Y dan seterusnya. Maka dia dikenal dengan istilah keyboard QWERTY. Ya, ini materi di SMP kalian ya mungkin ya. Jadi untuk latihan mengetik cepat ya, mengetik 10 jari. Ini harus mengenal posisi di mana huruf-huruf atau karakter-karakter di keyboard itu ditempatkan. Nah, berikutnya ada jenis keyboard yang lain ya. Terus, nah ini juga ini posisi tangan ya, posisi jari kita pada saat mengetik. Jadi sesuai dengan fungsinya. Kemudian ini nggak perlu saya bahas detail. Kemudian yang berkaitan tentang pengolah kata. Pengolah kata di sini yang pasti berhubungan dengan kalimat ya, anak. Kata per kata itu menjadi kalimat. Nah, di materi kalian yang berkaitan tentang bahasa Indonesia, itu nanti di sini juga sedikit dibahas tentang apa sih teks deskripsi itu. Ya, ini ada contohnya. Kemudian ada teks narasi, kemudian teks eksposisi, teks argumentasi, kemudian teks persuasi. Ya, ini silakan kalian baca, kalian pelajari secara mandiri. Ya, hari ini Pak Didin akan fokus pada ini. Ya, materi pemanfaatan perangkat lunak pengolah kata. Jadi aplikasi pengolah kata yang nanti kita gunakan adalah Microsoft Office Word ya, Microsoft Office Word. Nah, interface-nya atau tampilannya adalah seperti ini ya. Ini kebetulan yang versi Office 2013. Nah, kebetulan Office saya juga sama di versi 2013. Jadi ada bagian Quick Access Toolbar itu di sini ya. Ada ada apa namanya shortcut icon yang dinamakan Quick Access Toolbar. Kemudian di bagian atas ini ada namanya ribbon. Kemudian ada yang namanya title. Kemudian ada yang namanya help ribbon display option, minimize, maximize, close sampai dengan account access. Terus ada ruler ya, ruler ada yang di sebelah kiri, ada yang di atas. Kemudian ada scroll bar juga ada yang di bawah, ada yang di samping kanan. Kemudian ada page number, ada word count, proofing check, ada language, read mode, terus print layout, web page layout, sampai dengan zoom control. Nah, ini tampilan dari Microsoft Office Word versi 2013. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan tampilkan saja tampilan Microsoft Office Word yang saya punya ya. Sebentar. Saya entire aja. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Word versi 2013 anak-anak. Ya, sama seperti yang ditampilan tadi. Quick Access Toolbar itu yang ini. Ya, Quick Access Toolbar itu yang ini. Apa sih gunanya Quick Access Toolbar itu? Itu ada di bagian sini, ada penjelasannya. Quick Access Toolbar itu kumpulan tombol pintas yang sering digunakan untuk perintah umum
bisa ditambah maupun dikurangi, tapi secara default terdiri dari save, undo, dan redo. Jadi tombol-tombol yang sering digunakan itu biasanya bisa ditambahkan di sini. Yang standarnya adalah save, undo, redo. Nah, ini kebetulan sudah saya tambahkan sebuah menu untuk print preview. Jadi tadi keterangannya bisa ditambah dan bisa dikurangi. Contohnya seperti ini. Kalau kita mau mengurangi misalnya, print previewnya mau dihilangkan, cukup centangnya ini diklik aja, nah, maka dia akan hilang. Atau kalau mau menambah, misalnya mau menambah open misalnya, kita klik, nah, maka akan ada muncul quick access toolbar untuk membuka sebuah dokumen. Nah, itu ya. Jadi intinya untuk akses cepat, quick access ya, akses cepat. Jadi supaya menghemat beberapa langkah ya. Seperti itu. Oke, terus ini adalah title bar. Title bar itu di mana menunjukkan nama dokumen. Karena ini belum pernah kita simpan, maka otomatis diberikan nama dokumen 1 gitu ya. Terus ini ribbon namanya anak-anak. Ribbon itu mulai dari home, insert, design, kemudian page layout, reference, dan seterusnya. Itu namanya ribbon. Terus di bagian atas ini ada namanya ruler. Ruler itu penggaris. Ya. Ada penggaris yang di bagian atas, ada yang di bagian kiri. Ya, ini rulernya. Terus scroll bar. Scroll bar itu ini digunakan untuk menggeser ke atas ke bawah atau ke kanan dan ke kiri. Kebetulan ini kan karena layarnya cukup, maka scroll bar yang di bagian bawah ini nggak muncul. Terus di bagian pojok kiri bawah ini ada page ya, page number. Jadi contohnya ini page 1 of 1, berarti halaman kita ini hanya satu halaman, satu dari satu halaman. Ini count word, berapa kata yang diketik, kebetulan masih belum ada kata apapun ya berarti kosong, masih 0 ya. Nanti kalau kita ketik misalnya latihan, maka word-nya sejumlah satu kata. Kalau misalnya ditambah lagi Microsoft Word, nah, misalnya gini, maka akan muncul 3 kata, yaitu latihan ini 1 kata, Microsoft 2 kata, Word berarti 3 kata, begitu. Kemudian ini language-nya adalah English ya secara defaultnya. Ini read mode, kemudian print layout, web layout, dan ini zoom control ya. Semakin kita plus, maka semakin besar tampilan. Semakin minus, semakin kecil tampilan. Nah, kita bisa menyesuaikan kebutuhan ya. Oke, defaultnya adalah 100%. Oke, itu interface-nya. Dan mungkin saya nanti tidak akan membahas setiap menu ini satu persatu ya. Misalnya di home ini ada menu apa saja, gunanya untuk apa, enggak saya bahas satu persatu karena saya yakin kalian di SMP itu sudah pernah diajarkan materi aplikasi pengolah kata ya, termasuk di menu mailing, review, view. Nah, ini ada menu tambahan saya ini. Saya menginstal Nitro PDF, maka di sini bisa ditambahkan sebuah add-on ya. Ini jika kita nggak install Nitro ya nggak muncul ini. Ini hanya tambahan saja. Oke, untuk lebih efektif efisien, kalian nanti bisa mempelajari materinya lebih detail. Di sini semuanya ada, mulai dari page layout, yaitu mengatur kertas ya. Apakah kertasnya nanti orientasinya itu portrait, apakah landscape, itu ada di page layout. Termasuk mengubah ukuran kertas, apakah A5, apakah A4, apakah A3, dan seterusnya. Itu hubungannya dengan page layout, termasuk margin ya.
termasuk margin. Margin itu apa? Margin itu batas tepi kertas. Ya, batas tepi kertas itu berarti ada di bagian atas. Contohnya ini ya anak-anak. Ini adalah marginnya. Ini kalau saya geser ke atas maka marginnya semakin kecil. Ini margin top namanya. Kemudian margin left itu yang ini. Ya, tandanya ini. Nah, kalau saya geser-geser semakin ke kanan maka margin left-nya semakin besar, semakin ke kiri margin left-nya semakin kecil. Termasuk ini juga bisa kita atur ya. Kita bisa mengatur langsung dari sini atau dari menu page layout tadi. Menu page layout ini orientation, mengatur orientasinya. Size ini untuk mengatur ukuran kertas. Ya, bisa kita pilih. Kemudian margin untuk mengatur margin yang saya sampaikan tadi. Oke, itu terus nah ini tadi ya mengenai margin. Kemudian font. Kalau untuk font ini ada di tab home ya, ada di menu home. Font itu hubungannya dengan apa? Jenis fontnya, misalnya Times New Roman, size-nya 10. Kemudian ada increase font, ada decrease font, ada font color, ada text highlight color, ada bold, italic, underline, dan Jenkins. Ini saya kira menu-menu standar yang pasti kalian sudah bisa. Ini saya skip. Nah, kan gini kan tampilannya ya. Saya lihatkan sedikit. Nah, di menu home seperti ini. Ini yang berkaitan tentang font ya. Jadi di grup font, ini kan grup anak namanya. Jadi ada grup-grup ya. Ini kan menu home. Ada grup clipboard, ada grup font, ada grup paragraf, ada grup style, dan ada grup editing. Ini namanya grup anak-anak. Nah, di grupnya font itu isinya ya untuk mengganti jenis font, mengganti ukuran font, increase font size, decrease font size untuk memperbesar, memperkecil. Kalau ini Jenkins, mau sentence case apa lower case apa upper case, apa capitalize each word atau toggle case, kita bisa mengubah dari sini. Kita coba sedikit aja biar ada yang barangkali ada yang nggak tahu. Kita pilih sentence case. Sentence case itu yang besar awal kalimatnya huruf besar seperti ini. Latihan Microsoft Word. Ini saya perbesar aja sedikit biar kelihatan. Ini diganti lowercase misalnya. Lowercase itu artinya kecil semua. Tapi kalau uppercase kebalikannya besar semua. Kalau capitalize each word adalah huruf besar setiap awal kata. Nah, seperti ini. Kalau toggle case kebalikan dari capitalize each word. Jadi setiap awal kata malah kecil gitu ya. Ini enggak umum ini. Yang umum seperti ini atau sentence case ya. Tergantung kebutuhan. Terus ini font color, ini underline, italic, bold. Ya, ini saya kira menu-menu standar yang pasti kalian sudah paham. Oke. Selanjutnya yang berkaitan tentang paragraf, justify, left, enter, right. Ini perataan penulisan. Ya, mudah. Terus perataan kan ini ya anak-anak di grupnya paragraf ya. Ini rata kiri, rata tengah contoh ya. Ini saya blok dulu, rata kiri otomatis ya secara default. Kalau saya kepingin rata tengah, diklik aja ini center. Nah, dia akan di tengah. Kalau di rata kanan, maka dia mepet kanan. Kalau rata kanan kiri, pilih aja justify. Kebetulan ini teksnya cuman sampai sini. Kalau teksnya sampai full, maka akan kelihatan rata kanan kiri. Begitu ya. Jadi sangat mudah, ini berkaitan tentang paragraf.
Terus bullet and numbering tidak perlu saya cobakan. Find and replace. Find and replace di tab home ya. Coba ini saya mau klik selamat datang. Nah, saya keliru, mestinya bukan selamat datang, tapi selamat siang, misalnya begitu. Kita bisa memanfaatkan menu Find and Replace. Ada di tab Home, di bagian paling kanan, di grupnya Editing. Di sini ada Find. Kalau Find ini untuk mencari teks, ya, mencari teks saja. Contoh, datang. Saya enter, maka datang ini akan terseleksi, gitu ya. Tapi kalau untuk menggantinya, otomatis langsung mengganti, itu kita pilih replace. Nah, seperti ini. Replace akan muncul sebuah dialog, ya, window seperti ini. Nah, kita misalnya mau mengganti datang menjadi siang. Nah, tinggal kita pilih replace, ya, replace all atau replace. Kalau replace all berarti nanti setiap kata yang mengandung kata datang maka akan diganti menjadi siang. Begitu. Oke, saya klik replace all. Yes, all done. We made one replacement. Kebetulan karena ada satu kata saja kata datang, maka ya hanya satu yang di replace, gitu ya. Oke. Terus sebentar. Ini sudah replace. Indentasi ini untuk pengaturan ini ya, tab ya. Ada yang first line indent marker, hanging indent marker, left indent marker, right indent marker. Ini biasanya pada saat kita menggunakan bullet and numbering ini akan kelihatan. Coba ini saya berikan number ya. Number itu di sini anak-anak, di grupnya paragraf. Di sini ada numbering. Coba kita berikan 1, 2, 3. Nah, 1, 2. Maka otomatis diberikan sebuah indentasi seperti ini. Ya, ini batas untuk nomornya, sedangkan ini batas untuk teksnya, awal katanya. Supaya seragam ya, misalnya ini ya di blok dulu aja. Di blok baru kemudian kita ubah-ubah supaya sekaligus berubah keduanya. Ya, termasuk yang di hurufnya, angkanya ini juga bisa kita sesuaikan. Ini indentasi dan ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan selera. Itu ya, termasuk bullet sama aja. Bullet itu bisa kita pilih ya bulletnya yang mana dan seterusnya. Oke, ini indentasi. Intinya mengatur tab ya. Contoh misalnya salam. Nah, seperti ini. Saya kepengen salam ini berada di angka 3 ya, atau lurus dengan L sama S. Maka kita bisa mengatur indentasinya seperti ini. Ya, kita geser seret. Nah, seperti ini. Nah, maka ini artinya mengatur indentasi ya, first line indent. Nah, selanjutnya tinggal dilanjutkan teks yang berikutnya. Oke, jadi bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Terus lanjut materi berikutnya. Oh, insert ya, insert tabel. Untuk menambahkan tabel, menambahkan baris kolom ini sangat mudah, ada di menu insert ya. Jadi untuk menambahkan sesuatu atau menyisipkan sesuatu
kita itu bisa menambahkannya dari menu insert. Jadi insert itu kan menyisipkan sesuatu. Apapun yang judulnya adalah kita sisipkan ke dokumen kita, pasti nanti melalui menu insert. Contoh, kita ingin menyisipkan tabel. Cukup mudah, pilih tabel, kemudian kita pilih berapa baris dan berapa kolom. Nah, misal seperti ini, tinggal kita pilih desainnya. Desainnya seperti ini atau warna-warna yang lain, terserah ya, tergantung kebutuhan. Jadi sangat mudah. Termasuk jika kita ingin menyisipkan gambar ya, bisa melalui picture. Kita cari misalnya ada gambar apa. Ya, contohnya seperti ini. Ya, termasuk pengaturannya nanti bisa kita atur ya. Nah, ini contoh insert. Insert itu banyak ya, banyak hal. Bisa tabel, bisa gambar, bisa shape. Shape itu bentuk ya, bentuk seperti ini. Banyak sekali pilihan. Ada smart art juga ya, macam-macam smart art. Nah, ini bisa kita insertkan. Bisa juga chart itu diagram. Nah, bisa juga video ya. Bisa juga text box, page number, word art, kemudian sampai dengan equation dan simbol. Nah, ini bisa kita sisipkan semuanya ke dokumen kita. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita sisipkan. Terus style ini tadi sudah. Ilustrasi menggambar, insert picture sudah bisa tadi. Terus apa ini? Memformat picture ya. Jadi format picture itu ada wrappingnya, ada yang inline with text, ada yang square, ada tight, ada true, ada top and bottom. Nah, itu tergantung kebutuhan. Ya, caranya gimana untuk mengatur wrappingnya? Ya, tinggal diklik aja di sini. Nah, ini muncul menunya ya, layout optionnya. Nah, kalau kita pilih, ya, ada inline with text secara defaultnya. Ada pilihan square, ada tight, ada true, ada top and bottom, behind text, dan in front of text. Jadi kita maunya seperti apa gambarnya ini. Apakah berada di belakang teks atau di depan teks atau inline with text. Ya, itu settingannya sendiri-sendiri. Oke, lanjut. Header and footer. Header and footer ini biasanya kita gunakan untuk menyisipkan sesuatu yang harus muncul di setiap halaman. Kalau header itu berada di bagian atas halaman, yaitu di sini. Ya. Kalau footer itu berada di bagian bawah halaman, ya, catatan kaki biasanya begitu. Biasanya isinya ya nomor halaman atau mungkin catatan kaki yang lain. Contoh ya, saya akan menambahkan header. Caranya cukup mudah. Kita lihat anak-anak, perhatikan bahwa header itu berada di area margin top ya. Margin top. Ini kan batas area margin top ya. Jadi di sini ini adalah areanya header. Kalau kita double klik di sini, ya maka muncul ini bahwa kita berada di dalam header. Misalnya kita akan menambahkan sebuah gambar, misalnya logo sekolah. Ya. Logo sekolah ada nggak di sini ya? Oh, ini ada ini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, logo. Baru kemudian kita berikan tulisan SMKN 1 Duduk Sampean. Oke, contoh aja ya. Ini perlu diatur sebenarnya. Perlu diatur lagi supaya lebih bagus. Nah, misalnya seperti ini. Nanti kan bisa ditambahkan jalan
Sumari, Kecamatan Kudu Sampean, dan seterusnya. Nah, kalau sudah selesai, maka selanjutnya di double klik atau diklik di area luar header. Nah, ini bisa kita sesuaikan lagi. Nah, seperti ini, biar nggak terlalu mepet. Maka, bagian atas ini akan selalu muncul pada saat kita menambahkan halaman baru. Saya contohkan ya. Ini saya enter terus. Nah, ini adalah halaman kedua, maka otomatis di halaman kedua ini juga muncul header yang sama. Termasuk footer. Footer itu juga akan muncul, selalu muncul, tapi di bagian bawah. Biasanya diisi dengan page number. Contoh, page number-nya kita taruh di bagian bawah halaman menggunakan format yang seperti ini. Nah, misalnya kayak gini. Maka secara otomatis pada halaman kedua muncul halaman yang kedua. Oke, itu header and footer ya. Gampang, saya kira sudah bisa semua. Equation dan simbol ini untuk menuliskan rumus matematika dan simbol-simbol khusus. Ada di tab insert. Kemudian table of content atau daftar isi. Ini gampang sekali ya, dengan menggunakan Microsoft Word kita secara otomatis sangat mudah untuk membuat sebuah table of content atau daftar isi secara otomatis, nggak manual ya. Terus ada juga materi mail merge setelah ini. Ini untuk materi daftar isi kita bahas di sesi yang tersendiri saja ya. Ini untuk mencetak dan ini untuk mail merge. Oke, termasuk mail merge ini kita bahas di pertemuan tersendiri ya. Dan selesai. Jadi materi untuk hari ini anak-anak adalah pengenalan secara global pemanfaatan aplikasi pengolah kata ya dengan menggunakan Microsoft Office Word ya, Microsoft Office Word.